Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Aulia Sri, saya Snabida, dan saya Rahmatul Husna. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang berjudul Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Evaluasi Hasil Belajar. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama yaitu tentang fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi ini terbagi menjadi 2. Ada yang secara umum dan ada yang secara khususnya. Menurut Sudijono, fungsi evaluasi secara umum ini ada terbagi 3. Yang pertama untuk mengukur kemajuan, yang kedua menunjang penyusunan rencana, yang ketiga memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Nah, yang pertama ini mengukur kemajuan. Kenapa dinamakan demikian? Karena evaluasi ini membuka bagi evaluator untuk memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, yang kedua tadi kan menunjang penyusunan rencana. Kenapa dinamakan demikian? Karena evaluasi ini memungkinkan untuk evaluator mengetahui relevansinya antara program pendidikan yang telah dirumuskan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Dengan adanya evaluasi, maka kita akan mengetahui sejauh mana dan kekurangan apa saja yang terjadi pada proses pembelajaran sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan penyempurnaan program selanjutnya. Adapun untuk segi khususnya itu terbagi menjadi 3 segi. Yang pertama itu segi psikologis. Nah, segi psikologis ini terbagi 2. Ada kemungkinan untuk guru dan ada juga kemungkinan untuk anak murid. Untuk peserta didik itu agar dapat mengenal dirinya sendiri. Nah, sedangkan bagi pendidik itu untuk kepastian hasil usahanya. Yang kedua, segi didaktik. Yang pertama, untuk kemungkinan peserta didik adanya dorongan perbaikan dan peningkatan prestasi belajar. Sedangkan untuk pendidik berfungsi sebagai diagnostik, penempatan, selektif, bimbingan, dan instruksional. Yang ketiga, segi administratif, yaitu untuk memberikan laporan, memberikan data, dan memberikan gambaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi terbagi 2, yaitu ada secara umum dan ada secara khusus. Secara umum, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran ini meliputi tujuan, metode, media, materi, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Nah, tujuan evaluasi secara khusus terbagi menjadi 3. Yang pertama, tujuan bagi peserta didik, tujuan bagi guru, dan tujuan bagi orang tua. Yang pertama, tujuan evaluasi bagi peserta didik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, dan membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar. Yang kedua, bagi guru. Bagi guru, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk promosi peserta didik, seperti kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, dapat mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan dan kekurangan, baik secara perseorangan maupun per kelompok. Menentukan pengelompokan atau penempatan peserta didik berdasarkan prestasinya masing-masing. Feedback atau dapat melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran yang sudah ada. Menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di sekolah. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran, menentukan perlu atau tidaknya remedial. Selanjutnya, tujuan evaluasi bagi orang tua adalah untuk mengetahui kemajuan anak di sekolah, dapat membimbing kegiatan belajar anak di rumah, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, dan memperkirakan kemungkinan berhasil atau tidaknya anak dalam bidang pekerjaannya di masa depan. Kita lanjutkan bagian C, yaitu sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan
sebab penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu. Sasaran evaluasi pembelajaran pada umumnya ada 3 sasaran pokok dalam penilaian. Yang pertama yaitu segi tingkah laku atau sikap, yang kedua segi isi pendidikan, dan yang ketiga segi yang menyangkut proses mengajar dan belajar itu sendiri. Dengan menggunakan diagram tentang informasi, maka sasaran penilaian untuk unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama input, yang mana input ini terbagi lagi yaitu kemampuan, kepribadian, dan sikap, intelijensi. Yang kedua informasi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam transformasi yang menjadikan objek penilaian yaitu yang pertama kurikulum atau materi, yang kedua metode dan cara penilaian, yang ketiga sasaran pendidikan atau media, dan yang keempat sistem administrasi. Yang terakhir guru dan personal lainnya. Yang ketiga output. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian yaitu disebut dengan tes pencapaian. Adapun penjelasan yang lebih spesifik tentang sasaran evaluasi hasil belajar yaitu sebagai kegiatan yang berupaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu tujuan ranah kognitif, yang kedua tujuan ranah afektif, dan yang ketiga tujuan